Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial pada buku tematik 5G subtema 1 ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita ucapkan bersama-sama basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPS untuk ilmu pengetahuannya, yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sedangkan dalam keterampilannya yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sudah disiapkan kan buku tematik 5G-nya? Baik, kalau sudah disiapkan, anak Bu Guru ikuti arahan dari Ibu ya. Kita akan ke halaman 11, yaitu peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dan faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Sudah dibukakan halaman 11-nya. Nah, di situ sebenarnya bangsa Eropa itu menjajah Indonesia itu mulai abad ke-15 di Malaka. Biasanya dia mengikuti kapal yang mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul lagi oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Karena ini penjajahan kepada Indonesia ya. Apa sih yang dilakukan oleh negara-negara lain menjajah Indonesia? Sebenarnya banyak faktor yang terjadi kenapa mereka bangsa Eropa ingin menjajah Indonesia. Yang pertama yaitu mencari kejayaan atau yang sering disebut dengan gold. Karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah sehingga mereka itu ingin sekali ingin sekali menjajah Indonesia dari rempah-rempahnya, karena rempah-rempah itu sangat mahal, semahal harga emas. Wow. Karena rempah-rempah itu sangat diperlukan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian alasan lainnya atau faktor lainnya adalah untuk menyebarkan agama yang sering disebut dengan gospel. Bangsa Eropa itu sangat ingin menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Ini biasanya tuh dia dipelopori oleh bangsa Portugis karena pengennya tuh menyebarkan agamanya mereka seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya adalah mencari kejayaan atau glory. Di Eropa itu banyak tanah jajahan ya. Maka sebenarnya negara Eropa itu ingin sekali jaya untuk mencari tanah jajahannya. Dan kemudian faktor selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya sekarang sangat pesat sekali perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Biasanya
faktor teknologi dan pengetahuan tersebut itu dikembangkan melalui teknik pembuatan kapal yang biasanya digunakan untuk mengarungi samudra yang luas dari Eropa ke Indonesia. Kemudian ditemukannya mesin untuk persenjataan, karena zaman dulu itu sangat butuh sekali senjata untuk melindungi pelayaran dan ancaman bajak laut dan sebagainya, untuk digunakan juga untuk para penjajah untuk melawan bangsa-bangsa lain. Kemudian ditemukannya kompas. Apa sih kompas itu? Kompas itu sebenarnya digunakan untuk penunjuk arah. Mereka itu taunya utara, barat, timur laut. Sampai sekarang pun kalau misalkan kalian ke daerah, mereka tidak bilang ke kanan, ke kiri, tidak, tapi mereka bilangnya ke selatan, ke timur. Nah, karena zaman dulu itu mereka menggunakan yang namanya kompas untuk penunjuk arah. Next ya, kita akan belajar tentang para pejuang penjajahan. Nah, silakan dibuka halamannya, halaman 35 sampai halaman 37, di mana perjuangan melawan penjajah tidak hanya Insinyur Soekarno saja, tidak hanya Muhammad Hatta saja, tapi pahlawan-pahlawan lain itu pun juga memerangi melawan penjajah. Nah, sudah ketemu bukan? Baik, kalau di situ kalau misalkan bangsa lain itu datang ke Indonesia, yaitu terutama bangsa Portugis di Maluku yang pada tahun 1512 itu melawan menjajah Indonesia. Kemudian Spanyol pada tahun 1521 juga di daerah yang sama. Kemudian pada tahun 1596 itu Banten sudah mulai dijajah juga oleh Belanda tapinya. Nah, karena kalau kalian sudah belajar VOC, Belanda itu adalah yang paling lama menjajah negara Indonesia. Dia itu sekitar 300 Masehi, yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Sebenarnya Belanda itu memperkenalkan sistem tanam paksa atau yang kemarin sudah kalian pelajari di Jawa. Nah, apa sih kebijakan tanam paksa itu? Kebijakan tanaman paksa itu memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman seperti kopi, lada, cengkeh, tembakau, tebu, dan teh. Yaitu karena semacam rempah-rempah yang sangat mahal di negaranya. Tanaman tersebut itu sangat mahal di pasar dunia, sehingga Belanda menjajah Indonesia dengan tanam paksa. Kemudian selain perlakuan sewenang-wenang itu juga yang dilakukan oleh Belanda, selain itu juga mendapatkan perlawanan sebenarnya dari rakyat Indonesia itu sendiri. Contohnya yang dipimpin Ternate. Ternate itu dijajah oleh Portugis ya. Dia itu ada yang namanya Sultan Hairun. Dia itu memimpin rakyat Ternate pada tahun 1565 untuk melawan Portugis. Perlawanannya sebenarnya sih ya disebabkan perlakuan semena-mena oleh bangsa Portugis kepada Ternate, yaitu dengan memonopoli perdagangannya dan ikut campur masalah kerajaan Ternate. Selanjutnya setelah Sultan Hairun wafat,
perlawanan rakyat Ternate itu dilanjutkan oleh pimpinan Sultan Babullah, yaitu sebenarnya putra dari Sultan Hairun itu sendiri. Selanjutnya Tengku Imam Bonjol. Nah, Tengku Imam Bonjol ini sebenarnya adalah memimpin rakyat Sumatera Barat melawan Belanda. Saking banyaknya negara Belanda yang menjajah Indonesia ya, nggak cuman di Sumatera Barat, tadi di Banten juga ada. Yaitu perlakuan Belanda karena sudah mengadu domba kaum adat dengan kaum Padri, sehingga membuat rakyat melakukan perlawanan sengit terjadi pada kaum adat dan kaum Padri. Selanjutnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu adalah pemimpin rakyat Yogyakarta melawan Belanda. Apa sih tindakan? Sebenarnya Belanda itu sangat semena-mena ya. Nah, tindakan semena-mena Belanda terhadap leluhur Pangeran Diponegoro dan menimbulkan kemarahan rakyat. Apa yang dilakukannya? Nah, sebenarnya Diponegoro, Belanda itu memasang patok untuk jalan pada makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Jadi dalam peperangannya tersebut itu mereka juga tidak semena-mena hanya perang, tetapi Belanda itu menerapkan taktik benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap sudut kota dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dengan pasukannya. Jahat banget ya. Pada akhirnya siasat licik yang dijalankan sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap saat datang hendak berunding. Jadi taktiknya jahat banget Belanda, yaitu berunding, niatnya ingin berunding dengan Pangeran Diponegoro tetapi malah ditangkap. Selanjutnya kita ini akan mengenal para pahlawan yang berada di Aceh. Siapa saja sih? Yang pertama adalah Tengku Cikditro, Cut Nyadin, Cut Mutia, kemudian Tengku Umar dan Panglima Polim. Mereka itu menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk hutan agar tidak mudah ditangkap oleh Belanda. Taktik itu juga terbukti sangat menyulitkan Belanda sehingga perang di Aceh itu memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. Akhirnya Belanda menempuh siasat tipu daya untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, yaitu Cut Nyadin yang ditangkap Belanda lalu diasingkan ke Sumedang pada tahun 1906. Itu dia tuh. Selanjutnya kita akan ke Sultan Hasanuddin dengan julukan ayam jantan dari timur. Ini tuh Sultan Hasanuddin itu memimpin rakyat Makassar melawan Belanda sehingga mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena dia sudah melakukan perlawanan bersama rakyatnya. Sebenarnya sama saja, Belanda itu untuk merebut dan memaksa rakyatnya menjual rempah-rempah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Belanda.
Kemudian juga Belanda menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak, sehingga negara di Makassar itu sangat miskin. Tetapi Sultan Hasanuddin itu menolak keras perintah yang menurut Sultan Hasanuddin itu merugikan rakyatnya. Kemudian Pangeran Antasari ini adalah yang memimpin perlawanan rakyat Banjar di Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanannya itu sebenarnya karena Belanda ikut mengatur kepemimpinan di Kesultanan Banjar, sehingga mengakibatkan golongan yang terpecah belah dan bermusuhan itu sekitar tanggal 18 April 1859. Pangeran Antasari itu memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batu bara di Pangaron. Tuh dia tuh. Sehingga perang yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dikenal dengan namanya Perang Banjar. Kemudian ketemu lagi dengan Patimura. Patimura itu adalah memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Perlawanan itu sih disebabkan Belanda itu memaksa rakyat untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Sehingga pertempuran hebat itu dari angkatan perang Belanda di darat dan di laut yang dikoordinir dengan Kapiten Patimura dan dibantu oleh para panglimanya. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti berebutnya benteng Belanda Dorstad di Saparua. Kemudian pertempuran di pantai Waisisil dan Jazirah Hatawano. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Itu dia pengenalan para penjajah ya, para perlawanan terhadap negara bangsa Eropa. Baik, untuk itu Ibu ucapkan sampai di sini dulu. Kita ucapkan bersama-sama hamdalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak. Dah.